Mams semuanya, selamat sore dan selamat datang kembali di acara Babyo Channel. Hari ini hari Kamis tanggal 15 April. Gimana Mams puasanya? Masih semangat? Semangat dong ya pastinya. Nah mungkin buat ibu hamil atau ibu menyusui yang belum bisa ikutan ibadah puasa kali ini, jangan berkecil hati, tetap semangat. Nanti kalau sudah melahirkan, sudah selesai menyusui, bisa melakukan ibadah yang spesial ini lagi. Jadi tetap semangat ya untuk kesehatan Mams dan juga kesehatan si kecil. Nah sore hari ini aku juga mau menyapa Mams yang bergabung dari Instagram Momami. Hai Mams, halo. Selamat datang di Babyo Channel bersama dengan saya Shirley di sini. Nah, mungkin buat Mams yang baru dan belum tahu Babyo itu apa, Babyologis itu apa, aku jelaskan sedikit ya. Babyologis adalah platform di mana orang tua ini bisa saling berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi tips, dan yang gak kalah pentingnya berbagi review. Kenapa? Karena Babyo tuh pengen banget menjadikan orang tua muda di Indonesia itu smart parents yang juga smart buyers. Ya dong, namanya orang tua itu nggak lepas dari beli produk untuk si kecil. Iya apa iya? Malahan nih yang aku tahu nih biasanya behaviornya nih, kebiasaan kita para emak-emak, kalau si kecil udah tidur kita ngapain? Browsing. Browsing apa? Barang-barang si kecil, ya kan? Nah, daripada kita salah beli, lebih baik kita cari tahu dulu produk review produk tersebut sebelum kita beli, ya kan? Jadi kita nggak usah buang-buang uang dengan sembarangan. Ingat ya, smart parents, smart buyers. Nah, sore hari ini kita akan ngobrol bersama dengan seorang mama cantik yang sudah dikaruniai 2 putra yang ganteng banget ya. Ada Mam Sandra Dewi di sini akan berbagi cerita sama kita mengenai tips merawat kulit sehat si kecil. Tapi sebelum kita ngobrol sama Sandra sore hari ini, aku mau kasih tahu dulu nih, ada beberapa hadiah yang Moms and Dad semua bisa menangkan di acara Babyo Channel hari ini. Apa aja? Nah, seperti yang Mams biasanya nih udah tahu nih kalau yang udah sering nonton Babyo Channel, ada hadiah buat Mams yang berpartisipasi dalam acara ini. Yang komen, yang bertanya di sepanjang acara ini ada hadiahnya. Apa itu? Nah, Momami sudah menyiapkan hampers untuk 5 orang pemenang dengan nilai sebanyak Rp250.000 untuk masing-masing hampernya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya. Komen sebanyak-banyaknya, mau nanya sebanyak-banyaknya juga boleh. Nanti di akhir acara tim Babyo akan memilih 5 orang pemenang yang mendapatkan hampers dari Momami senilai Rp250.000. Selain itu, ada lagi dong, ya kan? Ada Babyo Quiz. Nah, Babyo Quiz ini apa? Babyo Quiz ini adalah quiz yang diadakan setelah acara ini selesai, ya. Acara ini selesai, Mom semua dan Dad semua yang mungkin lagi nonton, diajak untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Ya, siap-siap ya. Pertanyaannya akan muncul di layar handphone, jadi boleh di screenshot. Tapi mungkin buat yang lagi riwah, lagi gendong, lagi kasih makan, lagi nyusuin, aku bacain pertanyaannya. Sebutkan sertifikasi yang sudah diperoleh Momami Baby Care ya. Sekali lagi, sebutkan sertifikasi yang sudah diperoleh Momami Baby Care. Cara jawabnya gimana? Setelah acara ini selesai, acara ini akan diupload di Instagram TV-nya Babyologis. Nah, Mams semua boleh tuliskan jawabannya di kolom komen. Jangan lupa tag 3 orang teman dan sertakan hashtag ngobrol bareng Babyo. Jangan lupa juga untuk follow @thebabyologis dan follow @momami.id. Pemenangnya dapat apa nih? Wait, tenang, gak kalah keren, gak kalah menarik. Momami juga sudah menyiapkan hadiah Baby Care Gift Pack senilai Rp500.000 untuk 3 orang pemenang. Asik kan? Gampang banget lagi caranya. Kalau mau tahu jawabannya apa ya? Stay tune, nonton acara ini dari awal hingga akhir. Ada pasti jawabannya, aku jamin ada jawabannya. Jadi nanti Mas tinggal tulis aja jawabannya. Nah, periode giveaway-nya kapan nih? Periode kuisnya kapan nih? Dari sore hari ini, hari Kamis, hingga hari Selasa tanggal 20 April. Pemenangnya akan kita umumkan di hari Rabu tanggal 21 April di Instagram Story Babyo. Oke, jelas Mam semua? Kalau ada pertanyaan, komen aja ya, tulis, nanti tim kita akan bantu menjawab.
Oke deh. Nah, sore hari ini, seperti topik kita sore hari ini, tips merawat kulit sehat si kecil ala Sandra Dewi. Nah, siapa sih yang nggak tahu ya nggak sih anak-anaknya Sandra tuh kinclong semua gitu. Kita pengen tahu dong, gimana sih rahasianya? Karena yang kita tahu, merawat kulit bayi itu nggak mudah. Kenapa? Karena kulit bayi itu cenderung sensitif, daya tahan tubuhnya itu belum terbentuk dengan sempurna, karena itu jadi rentan kena iritasi ya. Apa aja sih yang menyebabkan iritasi pada kulit bayi? Bisa popok ya, bisa juga deterjen baju, bisa juga sabun, shampoo ya. Jadi semuanya itu memang betul-betul perlu diperhatikan dengan baik. Dan yang nggak kalah pentingnya juga, keseringan mandi juga bisa menyebabkan iritasi kulit ya. Jadi perhatikan semuanya itu, Mams, jadi supaya kesehatan kulit terjaga. Nah, setelah merawat kulitnya udah, kita pengen tahu dong, skincare tuh gimana sih milihnya? Karena skincare yang ada di pasaran sekarang ini banyak, ya nggak sih? Dan kita bingung ya, gimana cara memilih skincare supaya nggak memicu kulit kering dan juga iritasi. Nah, kita akan ngobrol sama Mam Sandra sore hari ini ya. Halo Sandra, selamat sore. Hai, Sherry, halo, apa kabar? Hai, Mam semua, apa kabar? Aduh, seneng banget, seger banget lihat Mam Sandra sore hari ini ya. Selalu kinclong, selalu ceria, selalu positif. Apa kabar Sandra? Baik, 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 dan sudah mulai pergi-pergi sekarang karena sudah bosan di rumah aja. Iya ya, bener ya. Aduh, bener-bener lah 1 tahun kita udah kayak bulukan gitu rasanya di rumah ya. Iya, jadi sudah Apalagi mulai. Sandra nih, ada 2 anak. Iya, makanya, tapi sekarang sih aku udah mulai mencoba untuk pergi-pergi ke tempat-tempat yang outdoor, yang aman buat Hmm, anak-anak. Jadi karena kan anak-anak juga tumbuh kembangnya harus tetap berjalan. Jadi ya kita pintar-pintar aja sih cari tempat keluar rumah yang mereka ya outdoor, jadi sirkulasi ya. udaranya juga bagus gitu. Biasanya perlengkapan perangnya apa nih kalau mau keluar sama anak-anak nih? Oh, banyak yang mulai dari lotion aku bawa karena anak-anakku ini memang kulitnya semuanya sensitif ya. Kemudian Hmm, hmm. apa tisu basah itu wajib. Stiker nyamuk Iya, ya, banyak yang penting itu. iya penting karena anak-anak yang kulitnya sensitif ini kan gampang banget digigit serangga sama Iya, nyamuk kan. Kemudian benar-benar. ya semua popok semua itu dibawa karena kan Mika masih setahun masih pakai popok. Kalau kakaknya udah nggak pakai popok. Wah, itu kayaknya pergi 1-2 jam aja udah kayak mau nginep 3 hari ya pasti ya Iya, bawaannya ya. hand sanitizer, masker. Tapi kalau Mika sih belum, karena kan kalau menurut WHO 2 tahun ke bawah belum boleh pakai masker. Jadi Rafa doang yang pakai masker. Oke, kalau misalnya di rumah ngapain aja nih anak-anak? Waduh, jadi karena memang 1 tahun lebih kita pandemi, jadi kemarin tuh aku memang setiap hari tuh bikin jadwal. Karena kan kalau online terus, aku tuh khawatir anak-anak tuh kalau online terus matanya, aku khawatir matanya sih, karena memang kalau minus itu kan biasanya keturunan. Nah, kebetulan papanya Betul. Rafa sama Mika ini Harvey ini ada minus. Jadi aku tuh agak Hmm. menjaga untuk lihat apa iPad, Screen. HP gitu. Screen tuh memang aku jaga banget. Cuman nonton TV sih, ya aku kasih nonton TV karena supaya nggak ketinggalan sama Ya, anak-anak yang lain ya. benar, 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 benar. Harus tetap nonton TV. Cuman kalau online school tuh terlalu lama menurut aku 1,5 jam di depan laptop Awal. gitu. Jadi akhirnya ya aku bikin jadwal tuh tiap hari belajar, Senin, Rabu, Jumat belajar, Selasa bisa ke playground di outdoor karena untungnya di tempat tinggalku ini di residenceku ini kita bisa booking nih. Hmm. Jadi satu keluarga 1 jam itu bisa main di outdoor gitu. Kemudian Ah, iya, jadi semua mainan aku sewa di rumah biar mereka main. Kemudian belajar Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis bisa keluar, playground ke rumah mertua, ke rumah orang hmm. tua. Ya itu dijadwalin aja jadi rutinitas. Nah sekarang kan di mall-mall itu udah di playground udah bisa di booking. Jadi akhirnya aku Ya. mulai untuk keluar rumah. Jadi memang Hmm. kalau aku sih senang banget ya sekarang udah bisa di booking-booking. Jadi kita juga merasa aman, private gitu Hmm. dan nggak perlu ketemu yang lain. Dan tapi memang aku ngerasa kita mesti move on sih. Jangan terlalu Ya. parno lagi, jangan terlalu takut lagi ya. Dijaga aja, gitu jaga jarak. Kemudian hand sanitizer terus cuci tangan gitu. Karena memang udah 1,5 tahun begini siapa yang Ya. tahan ya? Benar, Kasihan benar, benar, anak-anak benar. juga. Apalagi Betul. Mika kan itu baru 1 tahun. Dia keluar berapa bulan kemudian pandemi. Wah,
Dia nggak pernah ngeliat anak yang lain, nggak pernah tahu mall itu seperti apa gitu. Kasihan kan. Jadi akhirnya lama-lama Benar. aku ke mall tuh jam 10 sampai jam 12 siang ketika masih sepi. Ya aku kasih lihat ini loh nak, ada yang namanya mall. Biar nggak kudet ya Mika ya. Iya, biar nggak kuper gitu, nggak kayak orang yang wow. Dia pertama tuh lihat playground di mall tuh sampai shock. Ini apa? Sampai nggak mau pulang, kasihan banget. Jadi aku pikir, iya, demi tumbuh kembang anak-anak ya kita sudah harus mulai pintar-pintar lah cari tempat yang aman gitu buat mereka bertumbuh kembang. Gitu. Jadi nggak usah takut, tapi tetap berhati-hati ya. Tuh, protokol kesehatan tetap harus dijaga. Tetap diikutin. Wah, keren-keren. Nah, kalau kita lihat nih ya, Sandra sama Harvey tuh kan dua-dua tuh sibuk gitu loh. Tapi yang kita lihat tuh kalian tuh tetap bisa deket sama anak-anak gitu. Itu gimana caranya sih San ngatur waktunya? Oke, jadi kalau aku kan ibu ya. Jadi sejak punya anak itu aku memang membatasi sih sebenarnya kegiatan aku. Jadi sebenarnya pandemi ini aku enak karena aku bisa banyak kerja di rumah, kemudian bisa langsung tatap muka sama anak-anak. Kalau aku sih memang merasa anak-anak ini kan cepet banget gedenya ya. Kemarin aja itu benar. Ketika aku kan selalu nidurin anak-anak, aku ngerasa ya ampun kok cepet banget ya waktu berlalu gitu. Jadi aku memang prioritas aku tuh adalah keluarga nomor 1, pekerjaan nomor 2. Jadi sebisanya aku habis kerja langsung sama anak-anak kerja dulu karena kita me time. Benar. Iya, kerja kayak gini tuh kita me time gitu. Tapi setelah kerja sebenarnya dengan me time ini, dengan kerja kita jadi lebih semangat lagi untuk sama anak-anak gitu. Setuju. Dan kalau me time itu kalau nganggur rasanya jiwa mama-mama kita meronta-ronta gitu malahan ya. Kalau setiap 24 jam sama anak juga kayaknya pengen kerja gitu ya biar bisa me time, kan kita juga butuh ya. Makanya kalau aku lihat ibu-ibu me time tuh wow, kamu deserve itu gitu, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa ibu-ibu itu me time kerja atau ketemu teman tuh nggak apa-apa, karena ya kita kan kebanyakan sama anak-anak. Kalau bapak mungkin kebanyakan di luar ya, maksudnya ya kerja gitu. Kalau kita kan ya kebanyakan di rumah. Kalau aku sih memang kalau nggak penting-penting banget, aku tuh nggak ninggalin anak-anak. Dan aku tuh best friend-nya tuh anak-anak, karena aku tiap hari bawa anak-anak kemana-mana gitu. Jadi dan aku selalu mengingatkan suamiku. Baru tadi aku ingetin anak-anak kita ini udah mulai besar. Sekarang nih mereka tergantung sama kita, tapi nanti kalau mereka mereka ABG, kita kan juga pernah ABG. Ya kita pernah ABG. Udah ABG itu udah malas banget ikut orang tua kemana-mana gitu. Iya kan? Jadi aku selalu ingetin ada masanya mereka menjauh. Betul. Sekarang mereka mungkin ngintilin kita mulu, tapi ada masanya mereka akan nggak mau ikut lagi nih orang tuanya. Jadi dan waktu tuh cepat banget. Aku ngerasa waktu tuh sangat-sangat cepat berlalu. Jadi aku benar-benar memprioritaskan sama anak-anak sekarang. Benar. Nah, itu kedekatan seperti itu Sandra bangun dari bayi dong pastinya ya. Nah, bisa kasih contoh nggak sama kita kegiatan apa sih yang dari bayi Sandra biasa lakukan sama anak-anak biar punya bonding yang kuat? Oke, jadi dari main bersama, kemudian belajar bersama, mandi. Nah, mandi itu kan seru ya kalau mandi tuh ya. Mereka kan pasti senang main bubble lah, sabun lah, kemudian air lah gitu. Kemudian kalau di tempat mandi memang aku kasih mainan juga biar mereka nggak bosen. Kemudian kalau aku sukanya juga nidurin anak, karena sebelum nidurin anak tuh aku biasanya ngobrol dulu. Biasa curhat, tidur siang, tidur malam. Kamu hari ini happy nggak? Gitu, hari ini besok mau ngapain? Jadi tuh nidurin tuh buat aku bonding juga. Tidurin, mandi bareng, kemudian main, itu bonding buat aku. Karena bisa ngobrol aja gitu sama mereka, eye to eye gitu, itu kan penting. Bener loh, bener. Aku ngerasain ini soalnya anakku sekarang udah mau 9 tahun gitu. Dan kayak, udah mulai masuk ke masa-masa dimana aduh bentar lagi dia udah mau gede gitu. Kayaknya aku belum rela melepas gitu. Jadi bener banget yang Sandra lakukan, aduh I wish aku bisa mengulangi waktu dan perpanjang waktu supaya aku bisa begitu lebih lama sama dia. Ya, itu ibu-ibu banget lah ya kita ya. Kayak gak rela anaknya cepet gede gitu. Bener. Apalagi kalau udah punya pacar. Aduh, jangan ngomongin pacar, langsung deg-degan rasanya.
San, tadi kamu bilang ini ya, waktu mandiin anak itu kayaknya jadi sesuatu yang momen yang spesial gitu. Nah, aku perhatikan juga ya, hari-hari ini kan ada banyak tuh shampoo, sabun yang bentuknya tuh udah kayak foam Iya, gitu. Jadi kayaknya anak-anak kalau dikasih itu kayaknya makin, wah mereka kayak aduh ini apa gitu. Nah Mika kayak gitu juga nggak San? oh banget. Mereka tuh paling suka main foam, bubble gitu. Kalau mandi tuh jadi semangat, jadi excited gitu. Jadi mereka menganggap kalau mandi itu kayak main air, main foam, main bubble. Iya. Jadi itu yang bikin mereka tuh suka banget sama mandi gitu. Iya benar-benar ada foam sensasi bubble-nya Iya, itu iya gitu ya buat bubble. mereka pegang-pegang. Terus nyanyi bareng kan, this is the way we wash our face gitu. Jadi Iya. Aduh, gitu-gitu. Jadi sambil nyanyi, fun sambil banget mandi. ya. Senang banget, itu bonding time banget dan happy moment banget buat kita. Iya. Asik. Nah, ini ngobrolin mandi nih. Pengen nanya aja nih, waktu anak-anak masih kecil nih, terutama mungkin yang waktu Rafa kali ya, pertama kali waktu baru lahir, takut nggak sih mandiin? Aduh, aku tuh sebenarnya paling takut mandiin sama nyuapin sebenarnya, karena kalau nyuapin aku takut keselak gitu kan, kalau masa kreasi kan serem ya. Kalau mandiin iya ya, apalagi kalau baru lahir. Aduh, aku di rumah sakit aku inget banget belajar sama Harvey. Harvey tuh kayak freeze gitu. Aduh, aku kayaknya nggak bisa deh, aku kayaknya nggak bisa. Jadi Harvey yang lebih berani. Enggak, dia yang lebih takut. Kalau di Harvey tuh wow. orang aku nge-push anaknya ngeden aja dia nggak berani lihat. Pas anaknya keluar aja nggak berani lihat. Jadi mau nggak mau aku harus berani gitu. Karena kan ya namanya udah jadi ibu mesti berani ya. Kita nggak berani pun ya harus berani gitu. Apalagi kalau newborn tuh aku sebenarnya takut banget. Cuma kalau seorang ibu itu mau nggak mau harus berani. Bener. Apapun juga dilakukan deh buat anak. Betul. Sebenarnya takut tapi mau nggak mau harus berani. Awal-awalnya tuh ya aku belajar YouTube. Kemudian di rumah sakit juga belajar ngeliatin neninya juga. Cuma kan kita nggak bisa depend on neni itu bisa pulang kampung, tiba-tiba nggak betah atau apa kan. Jadi ya harus bisa gitu. Jadi memang kalau awal-awal tuh itu challenging banget sih, menantang banget. Apalagi ketika udah mulai beberapa bulan udah aktif, apalagi udah jalan, aku tuh paling takut mereka kepleset atau apa. Jadi ya. Iya benar. Tapi lama-lama ya ada kegiatan mandi itu jadi fun aja. Harus aku kasih main aja biar mereka duduk gitu. Ya itu tadi mungkin yang foam itu membantu tuh, foam bubble. Pakai bubble, jadi akhirnya mereka bisa duduk dan diem di situ. Kalau nggak ada yang dimainin ya udah kemana-mana. Maksudnya ya berdiri lah, nempel di kaca lah, aduh. Jadi ya pinter-pinter mamanya sih ya bikin anaknya anteng. Benar. Nah, bicara mengenai perawatan kulit ya, kita orang tua tuh pasti aja punya cerita deh tentang gimana suka dukanya ngerawat kulit anak. Apa nih cerita dari Sandra? Karena yang kita lihat kan Mika tuh kinclong, Rafa kinclong. Pernah nggak sih mengalami derita rakyat jelata gitu yang aduh ada aja gitu kulitnya? Aduh, di balik kekinclongan mereka sekarang tuh aku tuh bener-bener punya cerita. Apalagi Mika ya, kalau misalnya kakaknya nih, kalau kakaknya tuh nggak gitu. Jadi pas Mika lahirnya tuh putih, bersih, kinclong gitu. Aduh, aku udah tenang ya. Tapi di bulan kedua tiba-tiba satu muka tuh kayak jerawatan, bentol-bentol merah rash gitu loh. Aku sampai, ya Tuhan, kenapa ini anak aku gitu? Karena aku nggak tahu nih ini apa ya gitu. Dan nah inilah kita harus banyak belajar kalau jadi ibu. Di anak satu rahim tapi beda kondisinya gitu. Padahal satu rahim aku yang ngeluarin, dua-duanya aku yang melahirkan, dua-duanya aku beda gitu. Jadi ketika Mika lahir itu bersih, tapi ketika bulan kedua mulai rash, bulan ketiga lebih parah, bulan keempat lebih parah. Aku pikir tadinya akan sembuh sendiri. Ini apa ya? Aku bilang. Akhirnya aku ke dokter kulit, aku udah bingung. Aku tiap hari nangis. Aku kayak, anak orang kok mulus-mulus, kenapa anak aku begini? Aku sama Harvey, ya tadinya ya kita nggak punya masalah apa-apa gitu. Ada jerawat juga, cuma Harvey sih nggak pernah jerawatan. Aku ada jerawat juga, tapi maksudnya nggak separah satu muka gitu loh. Aku ke dokter gitu. Kata dokter, oh Mika ini dermatitis atopi, di mana kulitnya itu sensitif. Jadi dermatitis atopi itu kalau kulit normal itu jaringan kulitnya tuh rapet kayak gini, rapet.
Iya, kalau dermatitis atopi kulitnya tuh renggang jaringannya. Longgar. Heeh. Longgar, jadi harus dirawat. Nah, aku itu tadinya pikir kalau kulit bayi itu 0 sampai setahun atau 0 sampai 6 bulan tuh nggak boleh pakai lotion, nggak perlu Iya. dirawat. Betul, Takutnya betul, kan betul. takutnya kan sensitif kalau dipakein apa-apa tuh bahaya gitu. Taunya seperti itu, ternyata enggak gitu. Ternyata kata dokter enggak, justru kulit bayi ini sensitif dan harus banget dirawat. Selama ini kan anak aku kalau abis mandi ya udah nggak pakai apa-apa gitu. Ternyata itu salah. Gitu. Ternyata itu salah karena ternyata tuh sensitif kulit bayi. Nah, apalagi kulit Mika yang jaringannya ini nggak rapat gitu sehingga dia kalau terkena debu, kotoran atau bekas sisa makanan atau ASI itu jadi rash dan jadi bentol-bentol sampai bernanah. Aduh, aku tuh nggak satu muka loh, aku sampai kayak ampun, ini nggak kelihatan lagi bentuk mukanya kayak apa, sampai mukanya tuh udah nggak kelihatan bentuknya lagi. Kasian kan, maksudnya gimana? Iya, kita kadang-kadang pakai baju bagus mau foto gitu, dianya, aduh, mau dipakai baju apa aja mukanya tuh ada air. Aduh, itu heartbreaking banget itu. Iya, itu jadi ibunya tuh ya sedih lah. Aku bilang, Tuhan, saya aja dia yang jerawatan, jangan anak saya. Sampai ngomong kayak gitu, saking desperate-nya gitu. Nah, akhirnya dokter bilang justru kulit anak ini, apalagi yang dermatitis atopi yang sensitif itu harus dirawat. Kalau misalnya kena kotoran, debu, air mata loh, air mata bekas makanan ASI itu harus dicuci, kemudian dipakein pelembab. Aku kayak, wow. Aku sampai, ternyata kulit wajah, kulit badan tuh harus dirawat pakai produk-produk yang aman untuk bayi ya, yang alami, yang hipoalergenik, kemudian yang nggak ada SLS, paraben, kemudian yang sudah teruji dermatologis itu harus dipakai. Pilih produk pun tuh harus yang seperti itu. Aku bertahu, ternyata bayi itu aku pikir cuci udah. Iya. Kan nggak harus dipakein semuanya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki gitu. Benar. Aku sampai ilmu baru nih gitu. Ya. Iya, jadi ternyata perawatan kita itu ternyata anak-anak juga harus perawatan kayak ibunya gitu. Benar. Dan itu dermatitis atopi ini katanya keturunan juga ternyata. Nah, Harvey ini aku pas kenalan sama dia, aku pikir, wow, cowok ini kok mulus banget, cowok termulus yang pernah aku lihat. Ternyata Harvey ini juga menggunakan pelembab di wajah dan di badan. Jadi ternyata memang dia sensitif juga. Jadi turun ke Mika gitu. Ternyata Harvey kinclong karena dirawat. Jadi anaknya juga harus dirawat gitu. Dan akhirnya aku tanya ke dokter kulitnya. Pak Su yang lagi nonton, dengerin Pak Su yang mau dirawat tapi nggak mau, perlu dirawat. Ternyata aku pikir Harvey loh. Aku pikir si Harvey ini keturunannya kinclong, ternyata dirawat pakai pelembab semuanya satu badan. Nah, habis itu aku tanya ke dokter kulitnya Mika ini, produk apa nih yang menurut dokter bagus, dan tercetuslah dia bilang, kalau setahu saya ya ini mau mami katanya. Aku bilang, oh iya dok, iya karena ini bahannya alami, memang untuk bayi itu aman sekali, dan kalau ketelan pun tuh katanya tuh nggak apa-apa. Aku sampai, penting itu. Wow, aman itu untuk bayi. Kan kita selama ini takut pakein bayi ini itu karena ya takut bahaya gitu. Ternyata enggak, ini kandungannya semuanya itu alami. Makanya akhirnya aku borong, aku mulai pakai tuh tisu basahnya. Terus aku akhirnya pakai semua ke Mika. Dan Mika itu kan sama kakaknya cowok perawatan gitu. Jadi kita jadi ya sekarang itu kalau misalnya ngumpul sama teman-teman gitu, dari dulu nih kumpul sama teman-teman, semua tanya, kok anak lu kinclong banget sih? Aku bilang, cowok-cowok perawatan. Aku bilang. Dengerin jadi, cowok zaman now perlu perawatan. Perlu perawatan, anak bayi itu tuh perlu perawatan. Jadi sebenarnya nggak ada lah yang namanya keturunannya kinclong, nggak ada. Itu semua dirawat. Iya, itu sama dengan kulit putih pun kalau nggak dirawat jadi kusam. Betul, jadi ya bentol-bentol, rash gitu. Dan ternyata kulit putih itu jauh lebih sensitif gitu. Lebih sensitif. Iya, makanya sekarang aku kalau ngelihat anak-anak yang ya ada jerawat baby gitu, aku langsung ini harus dirawat. Pakai produk yang tepat, dirawat,
dipakein pelembab itu perlu banget gitu. Oke. Nah, ceritain sama kita dong, San, perawatan kulit Mika rutinitasnya tuh kayak apa sih kalau pagi sama sore? Waduh, banyak. Pagi-pagi baru bangun itu ya, udah sebelum mandi nih, udah cuci muka. Abis cuci muka itu pakai apa? Pakai ini, nih, cuci muka ya. Cuci muka yang mana nih? Cutie facial cream supaya nanti pas makan kotoran dari makanannya itu nggak langsung ke kulitnya dia dan fresh ya. Kemudian abis cuci muka, abis makan cuci lagi itu muka satu muka. Waduh. Iya, biar nggak ada kotoran yang menempel, cuci lagi satu muka, pakai lagi cutie facial cream pelembabnya biar kinclong tuh ya. Sampai tangan-tangan juga dicuci kalau dia makan kan berantakan. Habis itu mandi gitu kan, pakai body wash, main bubble sambil nyanyi. This is the way we wash our face, wash our hair gitu-gitu nyanyi. Kemudian pakai lagi Bouncy baby yogurt ini Mika suka banget. Nah, ini rahasia kinclongnya kulit Mika. Mika tuh memang putih kinclong tuh karena dirawat ibu-ibu moms ya. Jadi memang dia pakai ini dan ini teksturnya tuh halus banget dan wanginya luar biasa. Jadi selain halus, kulit anak kita juga jadi wangi banget. Mika tuh paling suka main ini gitu. Jadi habis mandi itu langsung pakai mukanya pakai ini cutie facial cream, badannya pakai Bouncy baby yogurt. Pakai ini nih. Jadi kinclong tuh ya, terhindar dari segala debu kotoran yang bisa bikin merah-merah dan bentol-bentol. Kemudian kalau misalnya kita sore nih, biasanya tuh sore tuh aku ajak mereka ke taman. Dan di taman tuh anginnya luar biasa, bikin rambut udah terbang kemana-mana. Nah, taman itu musuhnya mama-mama dengan anak kulit sensitif. Betul, banyak serangga, banyak ini itu. Nah, biasanya tuh pulang tuh anak aku tuh kalau nggak gelap tuh nggak pulang. Aku harus bilang, aduh anakku sayang sudah gelap, ayolah kita pulang. Pulang mandi pakai Bouncy baby yogurt, pakai ini. Yang ini, Dreamy Calming ini. Calming cream. Calming cream ini di sini, di dadanya dan di perutnya. Jadi kalau misalnya habis mandi sore atau malam gitu, aku selalu pakai ini. Jadi dia merasa hangat, kemudian nggak masuk angin. Terus kalau misalnya anak kan itu ya berarti ini ya. Iya kayak jadi kalau misalnya anak-anak itu apalagi kemarin kan lagi rebutan digendong mamanya sama Rafa. Habis makan tiba-tiba gitu. Habis makan nangis muntah nih. Langsung dibersihin terus pakai lotion lagi, pakai facial cream lagi, langsung dipakai ini. Biar perutnya enak ya. Ini biar perutnya enak, dadanya enak. Jadi ini tuh penting banget dibawa kemana-mana, apalagi misalnya kalau ke mall atau ke outdoor yang banyak anginnya dingin, itu harus dibawa banget biar dia juga enak perut dan dadanya. Anak-anak soalnya penyakitnya tuh pasti di perut kalau kecapean. Iya, betul banget. Pasti perut deh penyakitnya itu. Apalagi kan sekarang aku mainnya di outdoor terus kan karena lagi pandemi ini, yang aman kan outdoor kan, jadi sirkulasi udaranya baik, itu harus dibawa kemana-mana. Jadi memang perawatannya pagi siang malam itu cuci-cuci terus tuh sama pakai pelembab. Luar biasa ya perawatannya ya. Ribet tapi memang mau daripada rest kan, daripada kita sedih ya udah memang harus dirawat. Jadi kalau orang bilang kok anak tuh kinclong sih, ya itu rahasianya. Perawatan dengan Momami dari head to toe, dari ujung rambut sampai ujung kaki pakai Momami. Kenapa Momami? Karena ya aku sendiri tanya ke dokter kulit anak aku, produk yang aman apa, kemudian yang harus aku beli tuh produk apa. Aku langsung tanya aja sama dokter, aku nggak mau salah pilih lagi lah. Iya, benar-benar. Pilih gitu. Karena satu-satunya aku berani coba yang dokter bilang, dan dokter bilang Momami, ya udah aku borong semua. Ketika Momami ngomong ke aku, mau nggak kita kerja sama? Aduh mas, aku bilang please deh. Ini tuh satu-satunya produk yang aku percaya, karena memang dokter kulitnya udah ngomong gitu, masa aku nggak percaya? Dan memang terbukti kulitnya cocok kenyal, ya sama Mika. Betul, kulitnya jadi kenyal, bouncy gitu, kemudian aduh senang banget deh sekarang. Kalau dulu ya ampun,
Kasihan, Stres ya. mukanya nggak berbentuk. Setelah pakai Momami, Aduh. kulitnya kembali sehat. Oh, ternyata anak gue ganteng juga ya. Dulu udah nggak kelihatan bentuk mukanya kayak apa, kasihan kan? Aduh. Gitu. Jadi itu Luar biasa. perjalanan kulit nikah gitu. Iya, jadi ternyata di balik kegantengannya itu ada pengorbanan luar biasa dan perawatan luar Betul. biasa loh tiap Iya, hari ya Mami perawatan ya. yang luar biasa. Jadi salah banget kalau kita pikir bayi itu nggak perlu dirawat. Nggak, ternyata mereka tuh masih sangat sensitif dan harus dirawat gitu. Setuju. Nih, terakhir nih San, ada Hmm. tips nggak dari Sandra untuk para moms mungkin dalam memilih Hmm. skincare nih untuk si kecil nih? Iya, kalau pilih skincare buat si kecil itu harus banget yang aman karena kan kulit bayi itu Mm-mm. sensitif, apalagi yang Mm-mm. kayak Mika nih dermatitis atopi itu harus yang hipoallergenic, kemudian tidak mengandung SLS, paraben, kemudian halal juga ya, Iya, halal dan juga nggak mengandung yang berbahaya gitu. Jadi pastikan produknya itu aman untuk bayi. pH-nya juga iya benar. pH-nya juga penting untuk kulit bayi. Nah, Momami itu sesuai dengan standar aku gitu. Hmm. Jadi Momami itu sesuai dengan standar aku. Aku ngerasa happy banget pakai Momami karena terbukti kulit Mika tuh Ya. kinclongnya luar biasa. Mm-mm. Jadi buat ibu-ibu Benar. ternyata anak bayi kita ini harus perawatan kayak ibunya juga. Jadi ya happy lah kalau lihat kulit anak sehat. Kalau res gitu kan nggak sehat. Gitu. Benar. Sedih pasti kalau ngeliat kulit Sedih anak pastinya. itu. Dan Iya, mereka iya. juga kan pasti gatel gitu, nggak Benar. nyaman. Mereka juga cranky, tidur jadi Cranky, terganggu iya pasti kan. betul, iya gatal-gatal terus digaruk-garuk berdarah, aduh kasihan dia. Berdarah, Harusnya iya. ganteng, nggak kelihatan gantengnya, Iya, atau cantik nggak benar-benar. kelihatan cantiknya kalau res kan gitu. Oke deh, thank you Sandra untuk Terima ceritanya. kasih, Jangan ya, kemana-mana. ya. Nanti kita akan ngobrol balik lagi sama Sandra nih. Cuman sekarang aku pengen ngobrol sama brand representatif dari Momami. Sudah ada Mas Abi di sini. Selamat sore Mas Abi. Halo, selamat sore Charlie. Selamat sore Sandra. Hai Apa Mas, kabar? baik. Senang banget Mas Abi, kita dari ngobrol di tadi kan sini ya. Sandra udah sebutin nih ya Ya. mengenai beberapa produk Momami dan kita sendiri ini udah lihat ini Momami ini skincare-nya nih nggak cuma penampilannya doang yang lucu, tapi ternyata dibuktikan oleh Mika tadi memang ternyata nih bagus sekali. Nah, Mas Abi sebelum kita masuk kepada the goodness of the product, boleh dong kenalin ke kita ada varian apa aja nih? Kayaknya banyak nih ya, ada berapa nih? Ada 8. Iya, jadi Momami Baby Care ini ada 8 rangkaian produk yang terbagi 3 manfaat. Yang pertama adalah untuk rangkaian Bubble for Me, itu untuk mandi ya. Ada Yang biru-biru ini mandi yang ya. biru. Selnya yang biru itu untuk mandi lah ya, untuk pengalaman dia mandi yang happy, yang fun, tapi juga dengan manfaat yang luar biasa gitu kan. Seperti body wash gitu, tadi Sandra sudah sempat mention juga. Jadi body wash ini ketika dipencet meskipun bentuknya cair itu punya foam. Jadi si kecil tuh bisa fun ketika dia sedang mandi gitu. Dan tentunya kalau foam kan mungkin keluarnya jadi lebih hemat gitu kan. Iya. Gitu. I see. Yaitu mengandung ada goat milk-nya juga sehingga bisa nutrisi sekaligus juga apa ya istilahnya seperti menumbuhkan jaringan-jaringan kulitnya itu dengan baik karena ada kandungan pH-nya gitu. Goat milk itu. Nah, kalau Happy Hair Wash itu ada royal jelly-nya yang akan menumbuhkan rambut dengan penuh nutrisi sehingga lebih kelihatan sehat gitu. Oh, jadi mungkin rahasia rambut Mika yang lebat itu ini kali ya, shampoo ini ya? Iya, kurang lebihnya. Jadi ada si royal jelly didukung juga dengan soybean protein dan juga rice bran oil. Itu memang di setiap produk Momami minimal ada 2 lah, paling maksimal 3 kandungan natural ingredients-nya yang mana mereka akan istilahnya bahu-membahu menutrisi, melembabkan dan juga membuat kulit si kecil ini lebih sehat. Dan dari masing-masing itu punya benefit sendiri-sendiri yang tentunya akan membuat kulitnya itu menjadi lebih maksimal lah gitu di nutrisinya gitu.
Nah, berikutnya, kalau tadi kan untuk mandi-mandi nih ya, berikutnya adalah rangkaian skincare. Nah, kalau ibunya punya skincare yang banyak banget di meja, babynya juga dong gitu. Gak mau kalah ya. Benar gitu. Jadi gini. Zaman now. Jadi bener banget sih. Kalau anak kulitnya halus, mulus kayak Sandra kemana-mana kan, aduh kulit kamu halus banget, ganteng banget gitu kan. Nah, yang bangga siapa? Ibunya kan? Mamanya jelas. Mamanya kan? Coba kalau kulit anaknya yang tidak terawat, yang bermasalah, kurang sehat, pasti kan ibunya siapa sih ini kayak nggak terawat anak. Ini bisa nggak sih ngurus anak gitu kan? Iya benar, kan sedih ya kalau dibilang seperti itu ya gitu. Dan kulit itu kan sebenarnya seperti kata Sandra tadi, kulit bayi itu harus extra maintenance gitu. Kita nggak tahu nih apakah dia dermatitis atopik yang ditularkan dari orang tuanya gitu, atau kulit yang tidak bermasalah pun kalau tidak dirawat pun juga pasti akan bermasalah gitu kan, karena kulit bayi itu masih delicate, yang masih adjusting dengan AC, dengan udara, dengan debu dan lain sebagainya. Jadi mereka itu perlu banget perawatan yang ekstra gitu, dan tentunya perawatan yang untuk kulit tuh ada Bouncy Baby Yogurt. Ini adalah lotion kekinian yang bentuknya tuh kayak yogurt putih, jelly, dan baunya pasti suka deh gitu. Baunya bau khas bayi ya? Khas bayi, nggak terlalu strong tapi lembut gitu. Jadi kayak. Terus bentuknya benar-benar kayak yogurt ya Mas Abi ya? Betul, bentuknya seperti yogurt. Jadi ini baru pertama di Indonesia sih ada baby yogurt gitu. Buat yang adult kan udah biasa ya kita lihat ya gitu. Tapi baby itu baru kali ini, dan ini kandungannya ada aloe vera, chamomile, dan calendula, yang mana 3 ingredients ini benar-benar bisa menutrisi sekaligus juga mengurangi iritasi ringan dari kulit yang terkena atau terdampak kayak ada rash dikit-dikit gitu, itu bisa diatasi gitu. Nah, berikutnya untuk memaksimalkan dan menyerap keringat biasanya buat bayi-bayi di lipatan-lipatan itu ada namanya bedak. Jadi ini adalah bedak cair. Gitu. Jadi bedak cairnya Momami ini itu tidak meninggalkan bekas putih-putih. Biasanya kan kalau bedak cair kan ketika dioleskan itu ada. Dan orang tua kita dulu pakaian kita bedak kan. Iya, biasanya sampai tebal gitu kan, gitu. Putih rasanya mereka nggak puas gitu. betul sekali. Itu adalah zaman orang kita dulu ya, gitu. Kalau sekarang anaknya digituin kayaknya, aduh, ini mau ngelenong gitu kan. Nah, aduh, bahaya. Dan tentunya kalau bedak tabur itu kan ada partikel-partikel kecil yang siapa tahu bisa masuk ke hidung atau ke lubang-lubang yang lainnya gitu kan, sehingga itu berbahaya. Sehingga bedak cair itu adalah menjadi solusi. Dan berikutnya ini kan untuk perawatan di badan ya. Kalau untuk wajah berbeda, ibunya aja punya skincare buat wajah dan badan berbeda kan gitu. Jadi ini nih yang dari tadi Sandra sebut nih. Cutie Facial Cream ini juga menjadi salah satu Mom's Little Helper yang bisa merawat kulit wajah bayi yang rentan banget. Setiap ketemu saudara, ketemu orang tua gitu kan, pasti kayak nenek kakeknya pasti kan nyium ya. Kita nggak tahu pakai apa gitu kan, nempel di kulit akhirnya, bedaknya, lipstiknya. Yes, gitu. Jadi untuk antisipasi kita blocking dulu dengan menggunakan Cutie Facial Cream ini, karena dalamnya ada sunflower oil yang bisa melindungi si kecil dari iritasi ringan plus juga menutrisi dari dalam gitu. Wah, ini penting banget nih nanti buat masa lebaran, kumpul-kumpul keluarga, ini penting nih dibawa-bawa. Betul, dan ini kan bentuknya untuk wajah ya, jadi bentuknya pump, jadi kecil dikit aja itu sudah bisa langsung diratakan. Ya, benar-benar lebih efisien gitu. Mau dipakai beberapa kali sehari pun juga nggak masalah. Ini adalah perawatan untuk kulit ya. Nah, selanjutnya adalah untuk protection gitu. Protection itu ada 2 berwarna pink. Yang pertama tadi sudah di-mention sama Sandra, ada Dreamy Calming Cream. Creamnya itu ada peppermint dan juga lavender, di mana. Aduh, favorit aku itu. Kalau essential oil selalu pakai itu sih aku juga. Gitu. Jadi aduh, enak banget baunya. Efeknya itu calming, bikin anak itu
langsung istilahnya terbawa ke alam mimpi gitu, kayak di dalam spa gitu kali ya. Jadi Iya. jadi ini minyak telon yang kekinian, anti lengket-lengket, anti ribet-ribet, belecetan. Jadi ini praktis, langsung menyerap di kulit dan baunya enak banget. Efeknya langsung bisa kerasa gitu. Bisa dioleskan di perut, di punggung untuk dia bisa tidur lebih nyenyak. Kemarin ada yang ngasih testimoni katanya biasanya anaknya tuh tidurnya jam 11 malam. Pokoknya malam-malam deh gitu. Nah, dia itu kayak pengen habis beli kan, habis dengar dari temannya, dia langsung beli, dia oleskan ini ke anaknya jam 5 sore. Langsung tidur. Jadi kayak dia jadi Luar dia biasa. kayak gini, ini pasti kalau tidur sekarang nanti bangun ini pasti. Tapi makanya bagus sih, tapi bakal nyusahin mamanya nantinya. Nggak mungkin gitu, kayak aku pengen coba dulu deh gitu. Jadi ketika dioleskan, bener ternyata si anaknya langsung bobo gitu. Jadi kayak ini salah aku juga nih main-main soalnya ya gitu. Salah strategi nih Salah mamanya. strategi bener. Nah berikutnya adalah untuk ruam popok Chubby Bam Bam, bentuknya pink juga. Ya. Namanya lucu banget, cute banget, Chubby Bam Bam. Ya, jadi kalau pantat bayi kena rash, kena gatal-gatal gitu. Jadi kan suka nangis terus, suka nggak nyaman gitu kan. Dan rash itu terjadi karena feses dan juga urin itu kan asam kan. Ketika kena kulit bayi akhirnya ada reaksi gitu kan, dan akhirnya membuat dia itu ada luka. Karena dibungkus dengan diaper, bakteri kan suka nimbrung di situ tuh. Dan akhirnya jadilah si rash itu. Nah, iya, ini teksturnya kayak lip balm gitu ya Mas Abi ya? Bentuknya balm, jadi tebel, thick gitu. Sehingga kalau dioleskan kan ini sebagai blokir antara kulit, feses dan urin gitu. Jadi diblok dulu sama si Chubby Bam Bam ini, sehingga si feses dan urin tuh nggak langsung kena ke kulitnya si kecil di bagian pantat yang ketutup dengan diaper. Tentunya ini bisa dipakai, pokoknya dipakainya itu jangan cuma pagi sama malam ketika habis mandi, tapi setiap ganti diaper. Tiap kali ganti nappy ya. Betul. Seperti juga cutie facial cream tadi kan Sandra bilang setelah cuci muka harus pakai gitu kan istilahnya. Jadi untuk menghindarkan dari segala problem yang terjadi seperti gatal-gatal, rash, dan lain sebagainya gitu. Jadi 8 rangkaian ini sebenarnya adalah tools sebagai pembantu si mama lah ya. Namanya Mommy juga sekarang kan Mom's Little Helper gitu. Jadi ngebantu si mama untuk mengurangi beban dan juga menjawab solusi untuk kulit si kecil gitu. Nah, Mas Abi tadi Sandra bilang ini sudah halal semua ya Mas Abi ya? Iya, betul. Jadi satu lagi yang menjadi istimewa dari Baby Care Mommy ini, kita tuh sudah mendapatkan sertifikasi dermatology tested. Jadi sudah dites secara klinik kulit yang tentunya aman banget untuk anak. Kemudian ada hypoallergenic. Hypoallergenic itu produk yang tidak menimbulkan alergi gitu, terutama untuk kulit-kulit yang sensitif. Dan sertifikasi berikutnya adalah sudah halal gitu. Jadi halal ini mungkin ada sebagian orang apa sih halal gitu. Padahal sebenarnya halal itu kalau dilihat dari webnya MUI, dia memberikan sertifikasi halal untuk skincare itu karena selain cara prosesnya tidak menggunakan animal cruelty dan lain sebagainya, dia tidak menggunakan alkohol karena kan kalau ada alkoholnya kan nggak halal gitu kan ya istilahnya. Iya, betul. Terus bahan-bahannya pun juga dicek apakah dia itu membahayakan ketika pemakaian dalam waktu jangka panjang. Itu juga menjadi salah satu klausul untuk MUI memberikan sertifikasi halal gitu. Jadi bisa dipastikan yang sudah mendapatkan sertifikasi halal itu aman gitu untuk dipakai dalam waktu yang jangka panjang.
Berikutnya nggak ada paraben karena kita tahu paraben itu adalah untuk biar awet kan ya gitu. Jadi di Eropa standarnya itu memang sudah nggak ada paraben untuk skincare. Tapi di Indonesia beberapa produk itu masih menggunakan paraben karena masih diperbolehkan dari pemerintah gitu. Jadi di berapa persen masih boleh ya? Boleh gitu. Tapi Mami nggak mau ambil risiko, jadi kita no paraben, nggak ada paraben sama sekali, dan juga tidak menggunakan FLS gitu untuk membuat dia jadi berbusa. Jadi busanya dari mana? Dari coconut fatty acid. Jadi tetap menggunakan nabati untuk membuat dia jadi berbusa gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, Mas Abi, ini kan tadi kebaikannya tuh banyak banget gitu ya, produk skincare ini hypoallergenic, nggak ada chemicalnya, sudah halal lagi bahkan. Nah, biasanya kalau kita udah dengar-dengar kata-kata seperti itu, biasanya harga produk tersebut itu sudah agak tinggi, Mas Abi. Nah, boleh kasih tahu ke kita nggak, range harga produk Momami ini berapa sih? Kita tuh selalu mendengar ya keluhan dari ibu-ibu, aduh kalau beli skincare ya, belum lagi skincare ibunya, anaknya, dan lain sebagainya. Dijamin semua rangkaian produk ini itu di bawah Rp100.000. Jadi benar-benar luar biasa dengan ingredients yang natural dan banyak sertifikasi tadi, tetapi dengan harga yang affordable gitu, yang masih terjangkau. Karena kita tahu sih moms ini kan pengeluarannya banyak ya. Betul. Jadi memang pengen menjadi solusi buat moms. Jadi menggunakan skincare yang bagus tapi dengan harga yang affordable gitu. International value. Iya. Yang nggak bikin kita dompet kita boncos gitu ya. Betul sekali. Jadi harganya kalau bisa dikasih tahu tuh antara 89 sampai 99.000. Itu harga normal ya, belum kalau lagi promo dan lain sebagainya. Jadi cukup affordable lah. Value for money. Iya. Betul, karena biasanya produk-produk yang levelnya seperti ini, yang biasanya kan dari luar ya, itu harganya biasanya sudah 2 kali, 3 kali lipat bahkan gitu Mas Abi. Jadi ini sih benar-benar solusi banget buat para moms zaman sekarang nih ya, untuk yang pengen banget kasih perhatian lebih, kasih yang terbaik buat si kecil, tanpa harus mengganggu kesehatan kantong. Nah ini dia nih solusinya. Makasih banget Mas Abi. Oh ada satu lagi nih pertanyaan yang biasanya para moms itu udah pengen tahu nih ya, produk bagus ya, harga menarik. Ada promo spesial nggak Mas Abi untuk para penonton Babyo Channel hari ini yang nonton di Babyo maupun di Momami? Nah, nggak usah khawatir moms, kita kasih special offer khusus buat yang lagi nonton nih ya. Jangan lupa untuk mampir ke Shopee official store Momami dan cantumkan kode. Nanti akan muncul juga nih di sini nih gitu. Sekarang udah muncul nih, boleh sudah muncul ya. Moma Baby dan dapatkan potongan spesial Rp15.000 untuk pembelian minimal Rp100.000. Jadi lumayan lah untuk bisa mencoba produk Momami, terutama untuk yang sekarang mungkin lagi mempersiapkan kelahiran ya, sedang mengandung, karena produk ini bisa digunakan dari newborn, dari lahir gitu. Oke, mantap banget. Jadi jangan sia-siakan promonya ya para mam semua. Jadi abis ini boleh langsung cus belanja di official store-nya Momami di Shopee. Berlakunya hanya dari hari ini sampai tanggal 18 ya Mas Abi ya? Betul sekali. Jadi sekarang kan lagi nggak ada promo khusus buat yang nonton Babyologis ini. Spesial ada tambahan diskon 15.000. Lumayan kan untuk dapat satu produk dapat potongan 15.000. Oke, terima kasih banyak Mas Abi untuk penjelasannya, lengkap banget, detail banget. Nah sekarang kita mau ajak lagi nih Mam Sandra untuk ngobrol bareng sama kita. Halo lagi Sandra. Hai. Oke deh, nah kita udah ada kumpulin nih beberapa komen dan beberapa pertanyaan yang udah ditujukan untuk Sandra dan juga Mas Abi. Aku bacain ya. Yang pertama nih, Kak Sandra, waktu anak-anak masih bayi, apakah dimandikan setiap hari?
Aku baca-baca katanya bayi yang baru lahir itu nggak boleh mandi setiap hari karena takut kulitnya kering. Buat Cassandra sendiri gimana? Wah, kalau aku sih tetap mandi ya. Anakku dari lahir tetap mandi 2 kali sehari sih. Karena ya aku memang suka kebersihan. Menurut aku sih ya mandi 2 kali sehari tuh udah normal. Jadi pagi hari sama sore hari sih kalau aku sih anak-anakku dari lahir udah mandinya sehari 2 kali sampai sekarang. Setelah mandi tapi jangan lupa dirawat gitu ya. Soalnya pernah kakaknya si Rafa ini pernah banget main dulu ya sebelum pandemi tiap hari ke mall main kemudian pulangnya nggak keramas itu malah jadi kayak rash di kulit kepala. Oh, keringetnya mungkin ya. Nah, jadi malah kotor karena keringetan, kotoran malah jadi rash gitu. Jadi ya harus jangan sehari mandi 5 kali juga ya 2 kali. Iya, iya. Bersih gitu. Kalau aku sih sehari 2 kali dari lahir sampai sekarang anak-anak. Oke. Nah ini pertanyaan buat Sandra lagi nih. Dari semua produk skincare Momami, mana sih yang menjadi favoritnya Sandra? Semuanya sih sebenarnya. Tapi kalau disuruh pilih, mungkin Baby Body Wash karena memang mereka fun banget main itu. Kemudian Bouncy Baby Yogurt ini saking senangnya anak-anakku sama Baby Body Wash itu sampai di sini nggak ada. Aku tanya tadi asisten. Ada di kamar mandi semua ya? Habis kah dipakai sama anak-anak. Ya ampun. Jadi memang pas mandi itu mereka sambil main. Jadi akhirnya tidak ada saudara-saudara karena sudah habis. Lagi mandi di atas. Jadi sama ini Baby Bouncy yogurt sama yogurt. Sama ini. Jadi semuanya sih kalau mau ditanya sih semuanya. Cuma ya 3 itu yang aku paling suka. Oh, ini paling penting juga. Ini obatnya Mika biar mukanya mulus. Obat ganteng. Ini obat ganteng ya, obat cakep gitu. Kalau nggak obat ganteng, nggak kelihatan mukanya kayak apa. Obat ganteng Mika nih wajib dibawa kemana-mana ya. Ganteng ini wajib. Aku rasa kayak diaper bag kamu penuh isinya ini. Sebenarnya sih semuanya ya, karena kalau anak bayi itu kan orang bilang harus dipakein kayak lidah buaya atau minyak kemiri gitu. Nah, Mika karena kulitnya sensitif banget dipakai itu yang ada bentol-bentol bernanah-nanah. Oh, iritasi. Jadi rahasianya rambutnya dia cuma ini. Kalian gak lihat rambut itu lebat banget sampai berdiri ya. Iya, gemes lo liatnya. Aduh, begitu semua. Dan memang rambutnya banyak banget alisnya. Lebat. Dan ini sih aku pakai Happy Hair Wash ini gitu. Jadi memang. Nah, bener tuh Mas Abi tadi kita bilang. Ini dia nih rahasia rambut lebat Mika nih. Rambut itu tebal banget, lebat banget. Kemudian helaiannya itu benar-benar kuat dan kokoh. Ini rahasia. Jadi bukan pakai lidah buaya atau kemiri karena Mika ini sangat sensitif. Yang ada kalau dipakai kayak gituan jadi rash kulit kepalanya. Pernah soalnya sebelum mengenal Momami aku coba yang ada rash kulit kepala. Aduh, panas mungkin. Minyak kemiri kan panas kan soalnya kan. Betul. Bahkan minyak telon pun juga kadang-kadang buat sebagian anak kecil tuh masih panasan. Iya. Panas. Untuk yang anak kulit sensitif nggak bisa pakai kayak gitu-gitu yang ada rash gitu. Tapi tanpa itu pun hanya menggunakan ini Happy Hair Wash ini ya kulitnya dan kemudian rambutnya, kulit kepalanya sehat dan puji Tuhan lebat gitu. Jadi buat yang solusi yang mengeluh kayaknya aduh anakku rambutnya tipis, terus kayaknya cuma tumbuhnya sebagian, cobain ini nih. Buat anak yang kulitnya sensitif ya. Oke, nah selanjutnya, selanjutnya ini komen dari fans beratnya Sandra nih kayaknya nih, dia bilang begini nih. Aku kagum banget sama Cassandra Dewi. Nggak cuma cantik, tapi juga keibuan banget. Sandra Dewi panutan banget deh. Walah, sarangnya. Nggak juga ya, karena aku setiap hari tuh masih cari tahu tentang ilmu untuk seorang ibu tuh seperti apa. Kayak misalnya baru tahu kemarin nggak boleh pakai ketembat, aku bersihin kuping anak gitu. Bahaya. Jadi tuh setiap hari aku tuh masih mencari ilmu untuk membesarkan anak-anak yang baik. Wow, seorang Sandra Dewi aja masih terus belajar ya sampai hari ini ya. Nanya sama dokter, aduh dokter WhatsApp dokter tuh hampir setiap hari.
nanya-nanya biasa ilmu-ilmu gitu. Iya. Oke. Nah, ini ada lagi. Oh, yang ini komen untuk Momami nih kali ini nih. Suka banget sama produknya Momami. Awalnya jatuh cinta karena baby wipes-nya. Nah, sama nih berarti sama Cassandra nih. Sekarang juga suka sama skincare-nya. Bahannya semua berkualitas tapi juga ramah di kantong. Nah, Mas Abi kan, bener kan? Ini harganya bener-bener luar biasa. Ramah loh, budget friendly buat kita para ibu-ibu yang pengen memberikan yang terbaik tapi juga nggak mau sampai kantong kita bocor gitu. Jadi ini benar-benar solusi. Makasih loh Mami. Terima kasih juga untuk moms juga yang menjadi inspirasi kita sehingga kita bisa memberikan menghasilkan sebuah produk yang sesuai dengan ekspektasi tapi juga tidak menyakiti gitu kan. Namanya budgeting moms itu kan penting banget setiap bulan. Benar. Karena skincare itu adalah pengeluaran bulanan, ya kan? Karena dipakai setiap hari gitu. Benar. Kalau mahal banget kan kasihan ya gitu. Di masa pandemi banyak rezeki-rezeki yang akhirnya tertunda karena dampak dari pandemi gitu kan. Jadi ibu itu 360. Dia itu banyak banget yang diurusin. Masa hanya sekedar skincare aja bisa jadi kayak barrier gitu, jadi tantangan tersendiri gitu. Jadi kita maunya sih skincare yang bagus tapi juga affordable yang akhirnya mereka bisa mencoba dulu lah paling nggak 1-2 gitu ya. Dan ketika mereka sudah jatuh cinta, mereka toh kalau pakai 4 rangkaian produk pun juga masih oke gitu. Bahkan di Shopee-nya Momami ada 3 produk itu harganya cuma 299 gitu. 4 produk 299. Jadi sangat-sangat affordable banget gitu. Iya. Jadi ada paket bundle lah gitu istilahnya. Wah, mantap. Apalagi ada promo khusus lagi ya tadi yang Mas Abi udah kasih. Jadi makin affordable lagi. Nah, satu lagi nih terakhir nih. Oh, ini pertanyaan buat Mas Abi. Momami ini baik digunakan untuk anak usia berapa? Apakah bisa dipakai sampai anak usia sekolah, Mas Abi? Ya, jadi untuk beberapa produk tertentu itu bisa dipakai sampai dia mungkin SD, TK gitu juga masih bisa. Tapi semuanya ini berawal dari newborn, dari baru lahir. Newborn, gitu. Ya. Yes. Baru lahir. Diaper rest gitu kan mungkin ketika dia jangka waktunya ketika dia masih pakai diaper gitu. Kalau SD kan nggak mungkin pakai diaper lagi kan. Iya, gitu. betul. Dan mungkin kulitnya udah adjusting gitu. Karena mungkin ketika dia sudah dewasa, udah agak besar ya, toddler gitu ya, mungkin area pantatnya juga udah adjusting gitu kan. Jadi nggak sesensitif ketika dia masih newborn gitu. Betul. Kalau Jadi yang ini nih seperti favoritnya Sandra juga, ini favorit saya juga sih, baby Bouncy baby yogurt. Ini bisa dipakai juga. Jadi kadang kita sarankan bisa sharing in a jar loh moms dengan babynya untuk bisa pakai lotion ini gitu. Kalau kita kepepet, lotion kita habis, boleh lah ya minta lotionnya si kecil gitu ya. Bisa dicolek-colek lah ya, karena memang bener-bener aku tuh juga pakai ini gitu, bener-bener aduh kayaknya aku jatuh cinta banget deh gitu, bukan karena memang aku pegang produk Momami ya, cuman by experience daily aku pakai ini tuh ngaruh banget gitu dipakainya. Tadi aku coba di tangan, enak sih Mas Abi, dia langsung nyerep. Betul, langsung nyerap itu. Jadi sebenarnya kenapa kita bikin produk yang gampang menyerap? Karena baby atau anak atau toddler itu kan kalau dipakein skincare kan suka lari-lari lah, yang dia suka risih lah gitu. Tapi kalau dia cepat meresap itu kan lebih hassle free ya buat ibunya untuk memakaikan skincare ini. Ya, pengalaman Sandra pakai ini ke Mika gimana? Dia lari-lari nggak, San? Enggak sih, dia suka loh. Aduh. Dia suka banget nih Bouncy baby yogurt ini karena pas syuting aja dia kan tadi kalau udah mulai bosan dikasih ini langsung dimainin sampai puas sih pakai Jadi suka banget teksturnya. Jadi menurut dia teksturnya mungkin menarik ya, lembut. Iya. Cepat meresap. Jadi pas syuting itu menyenangkan karena si Mika pun tuh suka sama produknya. Jadi sensory play dia ya.
lain, taruh di kulitnya, mungkin wanginya juga bayi juga suka. Bukan, jangan kan bayi aku aja suka banget sama wanginya Bouncy Baby Yogurt. Iya benar. Baunya memang khas bayi banget. Ya. Oke, nah terima kasih Mas Abi sama Sandra. Nah, seperti yang tadi aku bilang di awal nih ya, buat para moms yang nonton dari awal, kita sudah menyiapkan hadiah nih. Mami sudah menyiapkan hadiah berupa hampers senilai Rp250.000 untuk 5 orang. Nah, tim Babyo sudah memilih kelima pemenang ini. Ini dia ya, list nama-namanya. Selamat untuk 5 pemenang. Jangan lupa kirimkan data diri, nama, nomor handphone, dan juga email melalui DM-nya Babyologist ya. Jadi nanti kita akan atur pengiriman barangnya. Oh ya, kirimkan data dirinya mom semua ini dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ya. Jangan lupa kita tunggu ya data dirinya buat para kelima pemenang ini. Buat yang belum menang, jangan kecewa. Masih ada lagi nih hadiah yang gak kalah menarik yang moms and dad semua bisa menangkan. Caranya gimana? Mom semua bisa ikutan Babyo Quiz dengan hadiah dari Momami, yaitu berupa Baby Care Gift Pack senilai Rp500.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya gimana? Caranya jawab pertanyaan berikut ini. Sebutkan sertifikasi yang sudah diperoleh Momami Baby Care ya. Sekali lagi, sebutkan sertifikasi yang sudah diperoleh Momami Baby Care. Jawabnya di mana? Jawabnya di kolom komen di IGTV Babyo untuk acara ini. Lalu tag 3 orang teman dan juga sertakan hashtag ngobrol bareng Babyo. Jangan lupa untuk follow @thebabyologist dan juga follow @momami.id. Periodenya kapan? Mulai dari hari ini, Kamis 15 April hingga Selasa 20 April. Kita akan umumkan pemenangnya di hari Rabu tanggal 21 April di Instagram story-nya Babyologist. Gitu, jadi jangan lewatkan kesempatannya. Habis acara ini diupload, buru-buru ketik jawabannya di situ. Jangan lupa tag teman. Penuhi semua syarat-syaratnya. Hadiahnya asik banget dari Momami ini. Nah, jangan lupa juga nih ya, tadi Mas Abi sudah dengan baik hati memberikan kode khusus buat para moms and dads yang nonton acara Babyo Channel malam hari ini, baik di Babyologist maupun juga di Momami. Ada voucher code yaitu Moma Baby, ya boleh di screenshot layarnya, Moma Baby, dan mom semua akan mendapatkan potongan sebesar Rp15.000 untuk minimal pembelanjaan Rp100.000 di official store Momami di Shopee. Buat gampangnya nih, nanti setelah acara ini selesai mom tinggal swipe up aja dari IG story-nya Babyo ya, pakai kode vouchernya Moma Baby yang berlaku dari hari ini hingga tanggal 18 April. Jadi ini produk yang tadi harganya sudah affordable, jadi makin affordable lagi dengan voucher code dari Momami. Sekian aja kayaknya ngobrolan kita untuk sore hari ini, seru banget. Makasih Sandra, makasih Mas Abi. Thank you Sebelum juga, kita Babyo. Thank you Ci. Iya, sebelum kita pisah mungkin ada kata-kata terakhir dari Sandra buat para mom semua untuk menyemangati kita. Mungkin yang lagi puasa atau mungkin yang lagi galau karena kulit anakku kok begini gitu. Nah, mungkin boleh ada sepatah dua patah kata dari Sandra sebelum kita tutup. Ya, kalau buat aku kesehatan kulit dari bayi kita, anak kita itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang ibu. Makanya aku sama Mami selalu tagline-nya itu adalah kesehatan kulit anak kita adalah tanggung jawab kita seorang ibu. Jadi pakailah produk-produk yang memang aman seperti Momami untuk kulit bayi kita. Dan buat yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa dengan semangat ya. 1 bulan untuk berpuasa dan nanti bersabar-sabar untuk hari kemenangan. Semangat! Yes, tetap semangat. Oke deh, nah sekian dari kami Babyo Channel sore hari ini. Selamat berbuka puasa dengan keluarga tercinta. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dah.